selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kegiatan kita kali ini yaitu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu tahap awal kelompok, yang kedua tahap peralihan, dan yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Jadi, tujuan dari konseling kelompok ini itu adalah untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota yang paling berat masalahnya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, selain itu, dalam konseling kelompok ini itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, di mana nantinya setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan masalah, dan yang paling penting yaitu harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman-teman atau anggota yang lain. Jadi, teman-teman harus tahu bahwasannya masalah yang akan kita bahas nanti adalah hanya kita-kita saja yang tahu apa yang dibicarakan hari ini. Jadi, tidak usah takut untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hati kalian. Karena di sini kerahasiaannya akan terjamin. Apakah bisa dilakukan, teman-teman? Bisa sekali, Bu. Baiklah, kalau begitu sekarang Ibu akan mulai dari tahap awal, yaitu perkenalan antar anggota ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu minta teman-teman jelaskan satu persatu apa permasalahan dari teman-teman. Jadi, saya memiliki kebiasaan menunda-nunda tugas yang sudah ada. Saya menunda-nunda tugas tersebut karena berat dengan film Koreanya. Apalagi di kos saya tersebut disediakan wifi yang lancar. Saya memiliki kebiasaan menunda-nunda tugasnya karena selalu tergoda dengan bermain game online. Saya, jika sudah bermain game online, ini bisa sampai pagi buta. Ketika hari deadline dalam pengumpulan tugas sudah mendekati, saya segera mengerjakan dengan kebut semalam. Saya memiliki kebiasaan menunda-nunda mengerjakan tugas karena di dalam kontrakan saya itu berisikan teman satu kelas, dan saya sering diajak keluar untuk ngopi ataupun hanya muter-muter mencari suasana baru, sehingga ketika pulangnya larut malam, dia sudah malas untuk mengerjakan tugas. Dari yang kalian ceritakan itu, dapat Ibu simpulkan ya bahwasannya kalian mempunyai masalah yang sama, yaitu menunda-nunda tugas, namun dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang karena game online, ada yang karena melihat film Korea, dan ada juga yang diajak sama teman-temannya ngekos, teman-temannya kos untuk jalan-jalan, sekedar ngopi gitu ya. Nah, sekarang Ibu nanya nih, menurut kalian masalah siapa dulu yang harus diselesaikan? Siti, Bu. Oke, jadi sekarang kita fokus bersama-sama dalam pemecahan masalah yang dialami oleh Siti ya, yaitu menunda-nunda tugas karena diajak teman-temannya keluar hanya sekedar muter-muter atau ngopi gitu ya Mbak Siti ya. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Mbak Siti ceritakan bagaimana permasalahannya secara jelas. Jadi begini, Bu. Saya tuh satu kontrakan dengan teman-teman sekelas saya. Ketika mau mengerjakan tugas, saya mengajak muter-muter ngopi bersama teman-teman saya. Jadi kalau pulangnya larut malam, saya sudah malas mengerjakan tugas. Lalu, apakah yang dilakukan oleh Mbak Siti itu benar bagi Mbak Siti?
Tidak Bu, saya menganggap tugasnya masih lama, jadi saya bisa keluar dulu, tugasnya nanti dulu. Malah itu pulangnya kemalaman. Nah, ketika tugas yang dikerjakan Mbak Siti itu dengan sistem kebut semalam, apakah Mbak Siti mengeluh? Iya Bu, saya mengeluh, saya merasa capek. Terus, apakah Mbak Siti akan berlaku seperti ini lagi? Tidak Bu, saya tidak akan begini lagi. Saya akan mementingkan mengerjakan tugas daripada keluar jalan-jalan. Nah, apakah Mbak Siti akan mempertanggungjawabkan perkataan dari Mbak Siti jika Mbak Siti tidak mengulangi hal seperti itu lagi? Iya Bu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaannya kepada teman-teman secara jelas? Kalau saya tidak, Bu. Pertemuan selanjutnya saja Bu. Oke, baiklah. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi ya. Sekarang Ibu simpulkan bahwasannya menunda-nunda tugas itu tidak baik dan akan merugikan kalian sendiri. Akan merasa capek, lelah karena menggunakan sistem kebut semalam. Jadi, jika kalian ingin melihat atau menonton film Korea, bermain game, dan jalan-jalan keluar, setidaknya tugasnya diselesaikan dulu ya, supaya ketika melakukan aktivitas lain tidak memikirkan kepikiran dengan tugasnya. Bagaimana teman-teman? Baik, iya Bu. Alhamdulillah, akhirnya kita semua sudah menyadari bahwa kita semua itu bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ini. Nah, dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, Ibu mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling tadi? Coba menurut kamu, Mbak Siti. Mengikuti konseling kelompok ini, saya jadi paham dan menyadari bahwa menunda-nunda tugas itu akan merugikan diri saya sendiri. Bagus sekali, Mbak Siti. Lalu, bagaimana dengan pendapat yang lain? Iya, Bu. Saya menjadi sadar bahwa tugas kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya belajar, bukan bermain. Tampaknya kalian sudah bisa menyadari ya tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Lain waktu kita bisa melakukan konseling kelompok lagi tentunya atas ketersediaan kalian semua. Oke, alangkah baiknya kita menutup kegiatan konseling kelompok ini dengan doa agar apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat. Dan jika ada keluh kesah yang ingin kalian sampaikan suatu hari nanti, bisa menemui Ibu kapan saja. Baiklah, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, akhirnya Ibu akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.